Shalom, Jemaat Bukit Hermon yang terkasih. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita sembah nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kaulah
katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah Amin, Yesus. pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Setiap hari ku diberi penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mari sama-sama mulutku. Mulutku penuh Haleluya, dengan haleluya. Amin ya Yesus. pujian Kami mau memuji-Mu Tuhan. ya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Setiap hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Kepadamu, ya Allahku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kaulah harapan kami Bapa. Kami tinggikan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji Engkau Yesus. Kami bersyukur Bapa. Lawat setiap kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Jamah kami Yesus. Kami mengundang Roh-Mu. Kami mengundang Roh-Mu Tuhan. Beri bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya, Urapi kami semua Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian. Amin ya Yesus. Kepadamu, ya Yesus
kami memberi pujian kami, Bapa. Kami mau memberi penghormatan buat Engkau ya Yesus. Amin. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan puji kepadamu ya Yesus Tuhan. Setiap hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Benar, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami mau siap memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Urapilah setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Urapilah tempat ini Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Melawat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Melawat setiap jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti luar biasa. Kita bersyukur buat sore hari yang indah ini. Tuhan memberkati kita dengan nafas, dengan kesehatan, dengan perlindungan yang Tuhan beri kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita semua yang bernafas memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala
haleluya, haleluya. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita semua adalah umat yang dicintai Tuhan. Kita semua umat kesayangan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau merasakan kasih Allah tercurah di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Kasih Allah sekarang tercurah.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kasih-Nya mengubah kita semua. Karena Tuhan itu sungguh baik di dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau menaikkan pujian sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita mau angkat jempol kita di hadapan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Kita mau angkat jempol kita buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selama-lamanya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Sepanjang hari kita menikmati kasih Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami sungguh bersyukur dan bersyukur Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, Engkau telah menyempurnakan kami. Engkau telah memberikan kami Tuhan anugerah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Memberikan hati kami untuk dibentuk sesuai firman-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sangat sempurna di dalam hidup kami Bapa. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku haleluya, haleluya. percayakan hidup, Amin, amin, amin. pulihkan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna
Kita naikkan pujian ini, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukit kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, dari bukit kebesaran-Mu. Katakan, hidup kami mau menggenapi firman-Mu, Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, 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 haleluya. Sertai langkahku. Amin, Yesus. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukit kebesaran-Ku. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukit kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Kami siap, Tuhan. Kami siap, ya Yesus. Kami mau lebih lagi, Tuhan, menikmati firman-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Amin, amin, ya Yesus. Amin, amin, Tuhan. Haleluya, haleluya. Untuk doa firman Tuhan, saya minta dengan kasih Kristus Ibu Tuti berdoa. Kita naikkan pujian ini, refnya sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukit kebesaran-Mu. Jadi bukit kebesaran-Mu.
kami Tuhan. Hingga pada sore hari ini kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami boleh memuji dengan penuh sukacita. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Keselamatan tubuh, jiwa, roh adalah mujizat yang besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sungguh Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus terus ada dalam hidup kami. Kami sebentar akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka pikiran hati kami, untuk kami boleh mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah dari kuasa hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, supaya apa yang dikatakan hamba-Mu itulah ada dari isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, memperhatikan segala firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman Tuhan, bahkan kami siap untuk melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya saudara. Ada sukacita. Tuhan Yesus baik, amin. Kita mengucap syukur sore hari ini sebab Tuhan sangat baik. Mari kita buka kitab kita di dalam Mazmur 138, ada 8 ayat. Kita baca semua. Saya akan mengangkat tema dari ayat 2 tentang God's love, cintanya Allah kepada kita ya, cintanya Allah. Yuk, kita bangkit berdiri bersama, kita baca secara responsoria. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Mazmur 138, demikian firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak perkara bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang terkasih. Kalau minggu lalu Mazmur 139, kita lihat itu genrenya adalah Mazmur ratapan. Jadi pemazmur meratap di Mazmur 139. Menangis karena kondisi mereka yang terbuang ke Babel. Kalau Mazmur 138 itu subgenrenya atau genre pasal ini adalah itu Mazmur ucapan syukur. Ya, give thanks psalm. Jadi itu satu Mazmur ucapan syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Dia sedang mengangkat kasihnya Tuhan. Saudara, hari ini katanya Valentine Days. Tapi kapan saya mendengar di American Got Talent itu every day is Valentine Days. Kasihan kalau kita cuma hidup dalam kasih tanggal 14. Tanggal 15 besok bahaya. Besok tidak ada kasih, bahaya besok. Nah tapi sudahlah, itu mungkin cuma momen untuk orang mengingat kasih itu. Tapi dia tahu bahwa setiap hari adalah kasih Allah. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kalau ngomong-ngomong tentang cinta, tidak ada yang lebih besar dari cintanya Tuhan. Pemazmur di sini memuat satu mazmur khusus ucapan syukur. Di ayat 1 dia bilang begini, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Karena apa? Apa alasan bersyukur itu?
apa yang menarik, apa yang dipresentasikan. Ya, misalnya kalau kita bilang, saya bersyukur punya teman seperti dia, sebab waktu saya gini-gini, dia itu loh gini loh, dia itu loh gini loh, dia itu loh gini. Ada yang kita presentasikan ketika mengangkat seseorang. Begitu juga ketika Daud, ini dari Daud. Waktu dia menaikkan sebuah mazmur ucapan syukur. Alasannya dia bilang apa di ayat 2? Oleh karena kasihmu. Because your love. Berarti kasih Tuhan itu kasih yang istimewa. Sehingga itu membuat Daud mengucap syukur. Tapi orang yang tidak mengenal kasih Allah, kasihan dia. Dia tidak diwarnai ucapan syukur. Ciri orang yang mengenal kasih Allah, dia selalu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi orang yang tidak mengenal kasih Allah, dia akan hidup dalam keluhan. Dia akan hidup tanpa ucapan syukur. Dia akan hidup dalam sungut-sungut. Tapi orang yang hidup di dalam kasih Allah, dia akan selalu kaya dengan ucapan syukur. Karena kasih ini istimewa. Karena ini special love. Tidak sama dengan kasihnya manusia kepada kita. Ini satu kasih yang luar biasa. Satu kasih yang berbeda. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Nah, makanya Daud menyampaikan kepada kita tentang keunggulan kasihnya Tuhan. Keunggulan cintanya Tuhan kepada kita. Dan saudara kekasih, saya akan bagikan 3 hal. Apa sih keunggulan cintanya Tuhan? Sehingga kalau Daud mengingat cintanya Tuhan, dia langsung mengucap syukur. Dia langsung nyanyi sampai bermazmur bagi Tuhan. Kita lihat 3 hal. Yang pertama adalah God's love is respectful love. Cintanya Tuhan itu adalah cinta yang penuh respon. Bahkan saya bilang respon cepat. Kalau cintanya manusia, responnya bisa lelet. Let. Sampai mangkel. Lelet, nggak ngerti. Tapi Tuhan dikatakan di dalam ayat 3, itu kita lihat. God's love is respectful love. Atau quick respect. Quick respon. Saudaraku yang kekasih. Nah itu kita lihat respon full. Cepat responnya. Di ayat 3 dibilang gini. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Sehingga itu menambah semangat. Itu menambah kekuatan di jiwanya Daud. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Itu kita harus ceritakan. Orang yang mengenal kasih Allah akan bercerita. Kasih Allah ini berbeda dengan kasih manusia. Itu yang membuat kita mengucap syukur. Bahkan Allah lebih cepat dari yang kita harapkan. Kalau manusia lebih lambat dari yang kita harapkan. Kadang sampai mangkel. Jarene cinta tapi pelan responnya. Ya apa ya. Malah salah sambung kok boro-boro pelannya respon. Gak nyambung responnya. Tapi kalau Tuhan dikatakan di situ, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Ya, cepat responnya. Allah sangat merespon. Karena dia mengasihi kita. Inilah kasih yang luar biasa. Kasih yang tidak membiarkan kita berseru-seru sendiri tanpa jawaban. Apa yang kita utarakan dari isi hati kita, oh cepat Tuhan mengerti. Dijawab, nyambung, terbalas. Ya ketika kita merasa sendiri, dia cepat datang menyertai kita. Nah saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Ini yang dialami oleh Daud. Oh Allah itu begitu responful. Selalu respon. Responnya begitu cepat. Sehingga dia bersemangat. Spiritnya Daud selalu tampak walaupun masalah-masalah yang dihadapi Daud mestinya menguras energinya. Fakta tentang persoalan Daud itu menguras energinya sehingga dia bisa tawar hati atau lost heart. Tapi apa yang membuat Daud enggak jadi lost heart? Apa yang membuat Daud tidak menjadi lemah semangatnya? Cintanya Tuhan yang sangat tanggap.
Cintanya Tuhan yang begitu cepat merespon. Karena Allah mengasihi Daud. Dan bukan cuma Daud. Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Ketika engkau berseru, apakah Tuhan sangat respon? Respon. Saya pribadi ya terpesona dengan Tuhan. Sungguh kau mempesona. Cintamu melebihi segala cinta yang pernah ku kenal. Dia bisa menjawab, dia bisa bercakap-cakap dengan kita dengan hal-hal yang paling rahasia di dalam hati kita. Di dalam diri kita. Yang paling sulit kita ungkapkan kepada manusia. Kita ungkapkan kepada kekasih jiwa kita. Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, dia jawab. Dia nggak salah sambung. Dia nggak lelet tanggapannya. Loadingnya nggak lama. Cepat. Siapa yang tidak semangat? Coba kita kalau bermitra tinggal dengan orang yang cepat tanggap. Wah, itu memberi semangat. Paling tidak dia memberi semangat berapa persen ke kita. Tapi kalau kita dikelilingi orang-orang, ya sayang, misalnya anak-anak. Saya suka bilang sama Rere, nggak sayang papi, sayang. Tadi malam kaget loh dia bilang, aku sayang papi tapi tak sempurna. Saya kaget, maksudnya tak sempurna ini apa sih? Saya goda dia, Re cuma sayang mami wes, nggak sayang papi. Enggak, aku sayang, cuman nggak sempurna. Nah saudara ya, nggak sempurna kata saya, jadi apa nih, terhura, terharu ya. Iya dalam hati saya sayang, saya juga nggak sempurna. Ada saja anak ini loh. Ya, saya sayang papi cuman nggak sempurna katanya. Ya, saya dalam hati saya juga nggak sempurna. Nah saudara yang kekasih, kalau anak kita tanggap, kan itu pun kasih. Itu akan menambah semangat. Kalau pasangan kita ngerti gitu loh. Saudara, kenapa kadang dalam kehidupan berpasangan ada konflik? Karena pengertiannya enggak nyambung. Misunderstanding. Maksudnya suami gini yang diomong A, yang dijawab C. Kalau masih B masih enggak darah tinggi. Tapi kalau yang dijawab Z, waduh enggak nyambung. Aku tadi ngomong apa? Kenapa jadi ke sana? Misalnya, dan sebaliknya. Yang istri omong A, yang dijawab suami C. Akhirnya enggak nyambung. Kalau Tuhan, balasannya itu pas. Apa yang ditanya oleh Daud, apa yang diserukan oleh Daud, itu yang dijawab oleh Tuhan. Tuhan bukan pribadi terbatas yang salah sambung dalam memberi balasan atau jawaban. Kalau suami istri sering salah. Ya. Yang dibilang nyalakan lampu, yang didengar handuk, di bawah handuk. Oh, handuk itu kata opo iki. Lampu bukan handuk. Itu karena pasangan kita terbatas. Salah sambung. Akhirnya agak darah tinggi. Sering diomong nyalakan lampu. Mungkin sambil HP-an gak didengar yang di bawah handuk. Ini. Katanya opo handuk ini. Nah kalau Tuhan, dia gak pernah salah sambung. Makanya kita gak mungkin konflik dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengenal kasihnya yang sangat respon. Saudara bersyukur punya Tuhan? Oh bagi saya sungguh sangat respon. Sungguh sangat respon. Dia luar biasa. Saya dalam bulan ini merasa Tuhan sangat respon. Tuhan, saya jangan kesulitan bayar apapun. Capek, kesulitan. Mau bayar wifi aja sulit. Ngerti loh. Ngerti. Cepat tanggap. Betapa hati kita sangat bersyukur punya Tuhan seperti dia. Kalau kita capek, mulai linu-linu, bangun-bangun sudah enggak linu lagi. Digerakkan, sudah bisa bergerak. Naik 2 pagi sekarang. Kalau kita bilang Tuhan saya capek, selalu Tuhan ada menjawab. Tuhan saya sedih, nanti dia refresh our memori kita ini. Dia membuat kita mengingat hal-hal yang indah yang pernah dikerjakannya. Itu yang diingat oleh Daud. Oh, kasihnya Tuhan yang kuperhatikan. Makanya dia bilang, aku bersyukur kepadamu, aku hendak sujud oleh karena kasihmu. Because your love. Saudara yang kekasih, saudara yang merasakan Tuhan sangat tanggap.
saudara pasti mengucap syukur hari ini. Kasih sayangmu diberikan kepada Tuhan. Kalau kesesama diberikan coklat, saudara mau beri apa kepada Tuhan hari ini? Beri penyembahanmu seperti Daud. Aku mau sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Tuhan gak butuh coklat. Manusia butuh coklat. Tapi Tuhan beri pujian yang terbaik. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Yang kedua, kenapa Daud harus bersyukur dengan kasih-Nya Tuhan? Emang kasih Tuhan ini kasih seperti apa? Kalau pertama tadi saya bilang, kasih Tuhan itu adalah kasih yang responsiful. Dia begitu cepat. Ya, saudara, respon yang begitu cepat. Yang kedua, karena kasih Tuhan itu adalah kasih yang unconditional love. Cinta yang tidak memandang kondisi kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, katanya Daud. Namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagian A perhatikan. Tuhan itu sebenarnya terlalu mulia untuk mau bergaul karib dengan kita. Untuk mau menjalin kasih dengan kita. Untuk mau dipertunangkan dengan kita yang penuh dengan dosa. Tuhan terlalu mulia. Tapi dikatakan di situ, Tuhan itu tinggi namun ia melihat. Saudara tahu kata melihat di situ terkandung makna apa? Memperhatikan. Coba lihat nanti bahasa aslinya. Kalau dia melihat, itu dia memperhatikan. Tuhan memperhatikan orang yang hina. Itulah kasih-Nya Tuhan. Unconditional love. Kalau manusia kasihnya itu milih-milih. Yang hina nggak direken. Yang hina dibully oleh kasihnya manusia. Tapi dia bilang, kamu hidup tanpa kasih. Siapa ngomong? Nah gitu dia manusia itu. Kalau kita bilang dia hidup tanpa kasih, dia nggak terima. Tapi dia membuli yang hina. Allah yang tak terbatas, infinite, itu dikontrakan dengan Allah yang terbatas, finite existence. Manusia yang terbatas suka sombong. Dan Tuhan tahu orang sombong. Dari jauh Tuhan tahu orang sombong. Tuhan gak perlu penelitian ini sombong apa tidak. Kita yang butuh penelitian. Tuhan dalam kematahuannya ini sing sombong. Kadang seringkali kita terkecoh ini orang rendah hati. Soalnya orangnya diem, manggut-manggut. Tapi belum tentu dengan Tuhan. Dia susah kok dituntun ke rencana Tuhan. Diam-diam tapi sukar ditekuk oleh Tuhan. Dia merasa idenya lebih bagus dari idenya Tuhan. Sombong itu kan di kamus katanya orang yang merasa lebih baik, lebih pintar, lebih hebat. Bukan sombong itu orang yang banyak bicara, bukan. Diam bukan berarti rendah hati selalu. Sombong adalah orang yang merasa dia lebih baik, lebih hebat, lebih pintar. Kalau perasaan itu diam-diam ada di kita itu sombong. Dan Tuhan gak perlu penelitian. Kita yang butuh pembuktian. Karena kadang orang ketoke sombong setelah kita dekat. Oh enggak, itu cuma gaya bicara. Ternyata dia enggak sombong. Kita butuh penelitian. Itu sedikit tentang sombong. Tapi yang menarik di bagian A. Unconditional love. Kita ini hina. Ini yang dialami oleh Daud. Daud ini orang hina. Waktu dia diangkat Tuhan jadi raja. Dia bilang, siapakah aku? Siapakah keluargaku? Dia tadi anak yang enggak dihitung. Kasihan banget loh Daud. Ketika Samuel bilang, Tuhan bilang, pergi urapi anaknya Isa. Salah satu anaknya Isa. Si Samuel dia lihat si Eliab ganteng. Langsung mau diurapi. Tapi Tuhan bilang, stop. Yang kedua, mau diurapi juga sampai yang ketiga. Samuel langsung 1 sampai 3 itu nominalnya. Ya, kriterianya Samuel. Tapi Tuhan bilang, saya tanya, masih ada enggak anaknya? Bayangkan bapaknya loh. Ini mau diurapi anaknya, lupa 1. Dan itu yang dipilih oleh Tuhan. Berarti di hadapan keluarganya aja dia hina. Bayangkan waktu perang melawan Goliat, dia hanya bisa ngantar makanan. Gak boleh langsung ikut. Dia ke sana hanya, papanya bilang, antar makanan ini untuk abang-abangmu. Hina. Tapi Allah mengangkat Daud. Apakah cuma Daud yang diangkat oleh Tuhan? Kita juga sore hari ini kalau kita datang pada Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang dihinakan oleh Tuhan yang Tuhan tidak mau dengan kita. Dia itu terlalu tinggi. Tapi karena kasihnya, dia mengosongkan dirinya. Dia mau bersahabat dengan setiap kita. Ada di sini yang banyak orang tidak mau berteman denganmu.
biarkan aja lewat. Ada Tuhan Yesus yang mau berteman denganmu, mau menjadi kekasih jiwamu. Dia begitu peduli, unconditional love. Saudara, ini kalau kita lihat di Perjanjian Baru, penjabarannya lebih luar biasa lagi. Bagaimana wanita Samaria yang sudah, saudara ya, kondisinya terkenal jahat di Samaria, tidak ada tentu yang mau berteman, sampai orang heran kalau itu bertobat. Oh, tapi Tuhan dia enggak menolak. Tuhan bercakap-cakap. Murid-muridnya bilang gini, loh, sebenarnya Tuhan kita ini maha tahu enggak sih, kok ngobrol sama perempuan model begitu? Jujur, kalau kasih kita itu begitu lihat orang jelek, kita enggak bisa mendekat. Walaupun kita tahu kita juga berdosa. Karena kasih kita bukan unconditional love, tapi beda dengan Tuhan kita. Ketika engkau terhakimi sekalipun, ketika engkau dipandang jelek oleh setiap orang pun, Tuhan mau mengasihimu, asal engkau mau datang kepada Dia dan percaya kepada kasih-Nya yang luar biasa. Ada yang selalu dihina orang lain di sini? Jangan ciut, jangan tawar hatimu, karena Tuhan menerimamu, sekalipun Dia sangat mulia, sekalipun Dia sangat tinggi. Saudara, saya dari kecil, dari remaja, inilah yang menjadi penghiburan saya. Kadang-kala ada kita dalam histori hidup kita dari kecil sudah terbiasa diajak orang. Saya alami itu, selalu diajak orang. Tapi kenapa saya bisa begitu bangga dengan diri saya sekarang? Ya karena Tuhan yang menerima saya. Saya menemukan identitas diri saya ini, anak-anak remaja ini loh. Bangga dengan dirimu sebagai ciptaan Tuhan. Karena Tuhan tidak menolakmu. Karena Tuhan tidak menerima seseorang berdasarkan penampilan, berdasarkan postur tubuh. Kalau panitia, ya penerimaan, ya misalnya siswa di kepolisian, dia lihat postur tubuh pendek, sana kamu, gak usah pakai diukur. Udah jelas loh ini separuhnya yang lain. Ini kamu, gak usah diukur. Coba mendaftar ke kepolisian, ke kemiliteran. Langsung bilang, salah tempat. Tapi Tuhan tidak memandang kita dari postur tubuh kita. Mungkin kita dihina karena postur tubuh, dihina karena kondisi keluarga kita. Jangan kecil hati, karena Tuhan dikatakan di sini, ya, Dia memperhatikan orang yang hina. Dia melihat orang yang hina. Mungkin kau dihina karena warna kulit agak gelap. Ya, jangan kecil hati. Tuhan menerima kita, amin. Kok saya bilang agak gelap banyak yang senyum? Aku termasuk enggak ya katanya. Dari depan sampai di belakang senyum semua saya lihat. Aku termasuk enggak gelap katanya gitu ya. Kita sangat bangga punya Tuhan. Terus terang, saya waktu memang SMP selalu dipanggil orang semekot, semeter kotor. Emang kalau saya semeter kotor kamu rugi kah? Emang ada yang saya rugikan karena badan saya pendek? Paling saya cuma minta tolong pasang lampu aja karena tinggi gitu kan. Dan kalau nggak ditolong saya bisa pakai tangga. Emang gua pikirin. Tapi namanya mulut orang kan nggak bisa dibuntu. Semekot gitu. Kadang kita terhina karena hal-hal tertentu. Tapi kalau kita tahu kasih Kristus, nggak ada yang minder. Orang-orang yang masih minder, dia nggak tahu kasih Kristus. Saya ke anak saya, Via selalu bilang ini, sukses itu bukan karena bentuk badan. Banyak orang tinggi besar nganggur. Saya bilang begitu. Saya kasih yang paling mentok-tok jurusnya, saudara. Supaya anak saya bangga dengan dirinya. Banyak orang tinggi besar nganggur di bumi ini. Goliat kalah dengan Daud yang kecil. Karena Allah mengasihi Daud. Yang terpenting bukan soal postur tubuh kita. Tapi yang terpenting adalah apa kita dikasih Tuhan apa tidak. Apa kita udah bertemu dengan kasih yang spesial. Kasih yang ada pada Allah. Ayo berbangga. Sebab Allah menerimamu apa adanya. Kau kukagumi dalam hati. Sebab belum pernah kutemukan kasih di dunia ini seperti kasih Tuhan yang menerimaku apa adanya. Apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Jangan ada yang minder malam hari ini.
Mungkin kondisi ekonomimu tidak seperti tetanggamu. Jangan minder. Sebab Tuhan menyelamatkanmu. Tuhan menerimamu. Bukan karena ekonomimu. Bahkan justru seringkali engkau menemukan cinta Tuhan ketika engkau terpuruk. Bahkan sering orang ketemu Tuhan ketika terpuruk. Ketika dihina. Dia bertemu kasih yang unik ini. Kasih yang unggul ini. Kasih yang istimewa ini. Kasih Kristus. Itu yang dirasakan oleh Daud. Aku ini bayangkan. Waktu Daud mengalahkan Goliat. Bapaknya lo gak dikenal. Gak ada yang kenal. Cuman tetangga dekatnya mungkin yang kenal. Saul bilang, anak siapa itu orang muda itu? Anak siapa itu? Berarti bapaknya gak terkenal. Lalu nanti ada yang jawab. Anak Isai hambamu ya Tuanku Raja. Orang gak terkenal. Saudara, orang tuamu gak terkenal. Bukan berarti engkau jadi tidak terkenal. Kasih Allah bisa mengangkatmu. Yang terpenting, engkau bertemu dengan cintanya Tuhan. Dia akan mengangkat engkau sedemikian. Walau engkau hina di hadapan sesamamu, di anggapan sesamamu. Inilah yang disyukurkan oleh Daud. Ini jugalah yang kita syukurkan. Yang sudah bertemu dengan kasih Tuhan. Saya sungguh merasa bebas memang dari rasa minder. Setelah saya ketemu kasih Tuhan. Setelah saya dipenuhi oleh rohnya. Walaupun setelah penuh roh ketika orang ngejek kayak mau balik lagi ke masa lalu. Tapi tidak. Kasih Tuhan terlebih kuat. Terlebih kuat. Meyakinkan saya bahwa dia menerima saya. Dan sidang jemaat Tuhan juga. Rasakan kasih itu. Dia menerimamu. Sekalipun engkau hina di anggapanmu sendiri. Dan di anggapan orang lain. Yang terakhir. Kenapa dia harus membuat satu mazmur. Ucapan syukur. Khusus buat kasihnya Tuhan. Because your love. Ya. Aku akan bermazmur bagimu. Aku akan mengucap syukur kepadamu. Yang terakhir adalah kasih Allah itu adalah ya love in power. Kasih yang disertai kuasa yang besar. Kalau kasih manusia tulus tapi tidak penuh kuasa. Paling nangis bersama di teman. Oh iya enggak ada yang bisa dilakukan. Tapi kasihnya Allah, kasih dalam kuasa. Dan dia akan nyatakan itu untuk menyelamatkan kita dari setiap serangan musuh. Kita lihat di ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkanku. Love in action. Dan bukan action yang standar. Action yang maha kuasa. Saudara, apa yang engkau mau dikerjakan Tuhan hari-hari ini bagimu? Kasihnya, kasih yang disertai dengan powerful. Omnipotent. Dia sanggup melakukan apapun. Jangan berjuang dengan kekuatan yang lain. Jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Tapi engkau minta oleh kasihnya Tuhan. Dia yang menunjukkan kuasanya. Saudara, jangan engkau yang ngamuk dengan caramu. Tapi biarkan Tuhan yang menghadapi amarah musuhmu. Sebab kasihnya Tuhan. Kasih dalam kuasa yang luar biasa. Ayat 7 berkata apa? Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Itu bukti kasih Allah yang di ayat 2 yang dia nyanyi-nyanyikan itu loh. Kau mempertahankan hidupku. Lihat lagi. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Haleluya. Saudara percaya Tuhan yang mengasihimu sanggup menyelamatkanmu? Yohanes 3:16 bilang apa? Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia mengirim anaknya. Supaya orang yang binasa itu diselamatkan. Kalau mau. Kalau mokong ya jarno. Kalau enggak mau. Kalau mau diselamatkan. Kasih Allah sanggup menyelamatkan. Begitu juga. Kasih Allah sanggup membela kita dari hadapan musuh kita. Mempertahankan nyawa kita. Saudara, yang terakhir ini memang padat makna bagi kehidupan Daud. Kita tahu terlalu banyak orang yang ingin mencabut nyawa Daud. Saul 2 kali melempar tombak, cas, semestinya mati. Tapi kenapa selalu meleset? Semestinya Saul yang pernah mengalahkan Amalek, pasti dia sudah terlatih melemparkan tombak. Tapi kenapa meleset? Karena kasih Allah yang powerful itu melindungi Daud. Mempertahankan nyawa Daud.
Berapa banyak orang yang ingin mencabut nyawa Daud. Tapi Allah yang penuh kasih kepadanya. Allah bukan mengasihi dalam ketidakmampuan. Allah mengasihi dia dengan kuasa yang sangat besar. Powerfulnya Allah ya ditunjukkan bagi Daud. Sehingga dia selamat dari setiap amarah musuh. Kadang kita nggak tahu sebabnya tiba-tiba orang begitu marah sama kita. Apa yang kita harus lakukan? Berlindung kepada kasih-Nya Tuhan. Karena dia katanya akan mempertahankan kita. Tuhan akan turun tangan menghadapi musuh kita. Kalau kita yang turun tangan belum tentu kita menang. Tapi kalau Tuhan yang turun tangan, gak mungkin dia kalah. Lihat ayat 8. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mungkin membiarkan kita berperang sendirian. Dia akan membela kita sehingga kita lebih daripada pemenang. Itulah yang dikatakan Daud di Mazmur yang dikutip oleh Paulus di Roma pasal 8. More than conquerors. Lebih daripada pemenang. Di ayat 37. Lalu disambung. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Bagi Paulus tidak ada. Bodoh kalau kita mau terpisah dari kasih Kristus. Itu kasih yang begitu unggul. Kasih yang tiada duanya. Kasih yang mempedulikan. Tapi kasih yang menyelamatkan. Sebab kasih itu, kasih yang disertai kuasa yang luar biasa. Kuasa yang tak terbatas. Itulah sebabnya kita selamat dari kebinasaan kekal. Karena pribadi yang penuh kasih dan penuh kuasa. Kasih dalam kekuasaan yang besar. Sedang turun ke bumi. Menyelamatkan kita. Saudara yang kekasih, mari bersyukur buat kasih Allah yang tiada duanya. Kami tinggikan dia sore hari ini. Inilah 3 kebenaran firman Tuhan tentang kasih Allah. Kasih yang sangat respon, cepat tanggap. Kasih, saudara yang kekasih, ya, yang tanpa melihat kondisi kita. Unconditional love. Ketika engkau sukses baru dekat, itu kasihnya manusia. Kasih Tuhan ada, bahkan ketika kita terpuruk. Dan yang terakhir, kasih dalam kuat kuasa. Kasih in action. Action yang memberi kemenangan. Kita naikkan pujian, saya jadi teringat lagu ini. Belum pernah ada kasih di dunia. Sanggup menerima diriku apa adanya. Unconditional. Mungkin engkau baru berdosa. Tapi toh sore ini engkau tidak ditolak oleh Tuhan. Asal engkau meninggalkan dosamu. Dia menantikan kita. Dia merespon kita semua. Mari kita berdiri mengucap syukur kepada Tuhan. Kau kukagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa ada sebelum kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih di ini sanggup mengubah, mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu Yesus. Kau kukagumi, dalam hati
kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Sekali lagi, belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ibu Gembala berdoa tampil ke depan. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama sore hari ini. Kami mengerti ya Tuhan Yesus bahwa kasih-Mu itu melebihi segalanya. Kasih-Mu kasih yang sempurna Bapa. Tidak ada pribadi yang memiliki kasih seperti Engkau Bapa. Engkau begitu memperhatikan kami, begitu mempedulikan kami. Saat kami memerlukan Engkau ya Tuhan, Engkau begitu merespon dengan cepat apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi doa-doa kami. Tuhan, Engkau tidak melihat keadaan kami Bapa, seperti apapun latar belakang hidup kami, seperti apapun hinanya kami oleh dosa-dosa kami, tapi Engkau tetap mengasihi kami ya Tuhan. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau menyayangi kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, tidak ada yang bisa kami buat untuk membalas besarnya cinta-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, kami rindu selalu mempersembahkan hidup kami bagi Engkau, menjadi satu persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan hanya bagi-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ajarkan kami untuk selalu rindu memberi yang terbaik bagi Engkau lewat apa yang bisa kami persembahkan. Terima kasih Tuhan, kami rindu diperlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan kemampuan-kemampuan ilahi, agar kami bisa ya Tuhan Yesus melayani Engkau, memberi seluruh kehidupan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biar setiap kami mensyukuri kasih-Mu, cinta-Mu dalam hidup kami.
Engkau yang sudah mati demi keselamatan jiwa-jiwa kami. Oleh sebab itu kami mau terus setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, biar firman-Mu saat ini yang sudah kami dengar menjadi kekuatan kami, meneguhkan iman kami, supaya kami terus tinggal di dalam kasih-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan Allah terus bekerja dalam kehidupannya untuk menjadi berkat, memberitakan firman-Mu dimanapun Engkau kehendaki hamba-Mu menjadi berkat Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Tuhan, kuduskan semua mata uang kami menjadi persembahan yang menyukakan hati-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita Bapa. Terima kasih, ini doa syukur kami. Kami terima firman-Mu dan kami siap memberi persembahan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Tuhan, Kau berikan cinta. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Ajaib kekuatan tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagiku. Hanya Kau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu. Tuhan, Kau berikan cinta-Mu, tiada pernah berkesudahan. Ku ingin nikmati selamanya. Ajaib kekuatan tangan-Mu, warnai hari hidupku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku. Kasih-Mu kekal selamanya. Tiada yang lain dalam hidupku, cintaku bagiku. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Kau Allah perlindungan hidupku, perisai dan kekuatanku, kasih-Mu kekal. Kita berdiri semua. selamanya. Tiada yang lain Dalam hidupku, cintaku bagiku. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Hanya Engkau kekasihku, ku cinta selamanya. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu berlipat kali ganda. Ada yang berulang tahun yang belum didoakan, bisa maju dan kita doakan kalau ada berulang tahun. Kita akan akhiri ibadah kita dalam doa, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita memandang kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita yang belum
dijawab oleh Tuhan. Bawa ke hadiratnya sebab dia sanggup menolong. Dia sanggup membela kita semua. Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu. Tua muda, pria wanita diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan pergumulan kami masing-masing. Allah bekerja bagi kami menyatakan kuasa-Nya yang hebat. Karena kasih-Mu kasih yang tiada duanya. Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu dahsyat. Nyatakan kuasa-Mu yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang jadi pergumulan kami, Engkau membela kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang berkekurangan dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan. Sebab Tuhan hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagimulah segala hormat kemuliaan ya Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu perpuluhan apapun yang mereka persembahkan di rumah Tuhan. Tuhan akan balas sesuai janji Tuhan. Berkati semua pelayan-Mu yang sudah bertugas dengan sungguh dan setia. Engkau membalas mereka dengan upah pelayan. Sebentar umat-Mu akan pulang. Tibakan mereka dengan selamat yang daripada Tuhan. Sehingga mereka pulang dengan anugerah daripada Tuhan. Mari kita mengangkat tangan, kita terima berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan. Pulanglah, bawalah bersamamu berkat dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih sayang dan rahmat dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan pimpinan, penghiburan, perlindungan, pengurapan baru dari Allah Roh Kudus. Memenuhi hidupku dan hidupmu. Malam hari ini esok hingga Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat Allah. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.